Halo, selamat pagi Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga berkah kebaikan selalu menyertai kesehatan kita semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab 1 lanjutan dari minggu lalu yaitu tentang Sang Buddha Parinibbana. Nah, di poin yang lalu kita sudah sampai yang B yaitu tentang makanan terakhir yang dikonsumsi Sang Buddha. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sampai poin terakhir ya, yaitu sampai ke pembagian relik-relik Sang Buddha. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Oke, kita hari ini melanjutkan materi ya, materi minggu lalu yaitu Sang Buddha Parinibbana bab 1 kelas 9. Ya, langsung saja masuk ke materinya di poin yang C. Tempat suci untuk menghormati Sang Buddha. Sang Buddha juga mengatakan bahwa terdapat 4 tempat yang bisa dikunjungi atau istilahnya kita berziarah ke masa lalu ajaran Buddha. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyatakan, Ananda, bagi mereka yang berkeyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat itu, maka setelah mereka meninggal di dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga. Jadi kalau kalian hanya ingin terlahir ke alam surga, cukup melakukan Pancasila Buddhis, menjalankan Pancasila Buddhis, ditambah kalian berkunjung ke tempat-tempat yang bisa kalian ziarah, tempat-tempat bersejarah dalam agama Buddha. Dan apa saja 4 tempat tersebut? Nah, bisa kita lihat ya. Slide selanjutnya. Tempat kelahiran Bodhisattva Siddhartha atau Taman Lumbini. Nah, ini ya Taman Lumbini bentuknya ya, seperti di gambar. Ada bentuk kolam renang, kemudian serpihan-serpihan seperti peninggalan candi-candi seperti itu. Nah, bagus sekali di sini tempatnya. Kalian bisa berkunjung ke sana apabila ada waktu dan ada peluang gitu ya. Kemudian tempat kedua, tempat Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau Bodhgaya. Wah, bagus sekali tempatnya. Ada seperti candi, pagoda, kemudian tempat-tempat untuk berdoa gitu ya. Dan ada pohon-pohon besar di sana. Nah, kalau kalian ada kesempatan bisa berkunjung ke sana. Oke, lanjut ke tempat ketiga, ada tempat Sang Buddha memutar roda Dharma, yaitu Taman Rusa Isipatana. Di Taman Rusa Isipatana ini adalah tempat yang cukup luas. Bisa dilihat cuma ada bangunan yang cukup besar di sana seperti pagoda atau candi. Kemudian ada reruntuhan-reruntuhan candi sepertinya ya. Kemudian untuk beberapa info dari orang-orang yang baru berkunjung ke sana bulan ketiga lalu, di sana masih dipertahankan beberapa rusa, yaitu adalah karakteristik dari tempat itu, di mana tempat itu bernama Taman Rusa Isipatana, berarti di sana dulunya memang banyak sekali rusa dan sampai sekarang pun masih ada beberapa rusa yang ada di lokasi tersebut. Oke ya. Kita lanjut ke tempat yang keempat. Tempat Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, yaitu Kusinara. Nah, Kusinara ini yang berhubungan dengan materi kita ini ya. Nah, di tempat ini kalian bisa lihat di tempat ini sudah dibangun wihara untuk melindungi lokasi ini ya. Kalau tidak salah ini namanya Mahadewi Wihara kalau tidak salah. Nanti bisa dicek sendiri ya di Google. Oke, kita lanjut ke ini tempat-tempat yang bisa dikunjungi berziarah ya. Kalau kalian hanya ingin terlahir ke alam surga, kalian tinggal melaksanakan Pancasila Buddhis dan berkunjung ke tempat ini saja. Kalau hanya terlahir ke alam surga ya. Kemudian kita lanjut ke poin D, nasihat terakhir dan parinibbana. Nah, ini adalah poin yang paling penting sebenarnya di bab ini, yaitu nasihat terakhir dan parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Apa saja sih nasihatnya? Mari kita pelajari bersama. Nasihat terakhir Sang Buddha. Yang pertama, ada kemungkinan Ananda bahwa beberapa orang dari kalian akan berkata, tanpa Sang Buddha, guru agung, tak ada lagi guru untuk kita. Tidak, Ananda, engkau tidak seharusnya berpikir seperti itu. Apa saja yang diajarkan di dalam Dhamma dan Vinaya
dan dibabarkan oleh Tathagata akan menjadi guru kalian setelah Tathagata tiada. Jadi di sini Sang Buddha mungkin sudah mengetahui bahwa setelah Sang Buddha parinibbana nanti ada beberapa orang yang mereka menganggap itu tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang mengajari mereka. Nah, pemikiran seperti itu ternyata salah. Dharma dan Winaya, Dharma itu ajaran yang sekarang itu bisa kita lihat di buku-buku itu seperti Sutta dan lainnya, dan serta Winaya ya. Winaya itu aturan-aturan seperti sila, ada Pancasila Buddhis, Pancasila Dasasila dan lain sebagainya, itu merupakan pengganti dari guru agung kita atau Siddhartha Gautama. Nah, yang kemudian nasihat yang kedua adalah perhatikan oh para biku, inilah nasihat terakhir Tathagata kepada kalian. Semua bentuk perpaduan di dunia ini adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebebasan sejatimu. Nah, ini adalah kalimat motivasi untuk para sangha atau para biku, di mana dinyatakan bahwa dunia ini itu tidak kekal. Oleh karenanya, seharusnya para biku itu mencari kebebasan sejati yang bisa menghilangkan atau menghindarkan mereka dari ketidakkekalan ini. Kebebasan sejati itu adalah arahat atau penerangan sempurna gitu ya. Kita masuk ke selanjutnya, pesan atau nasihat Sang Buddha selanjutnya. Ananda, tolong siapkan tempat pembaringan untuk Tathagata dengan kepala mengarah ke utara di antara dua pohon sala besar. Tathagata lelah dan ingin berbaring. Nah, ini sudah masuki bagian Sang Buddha parinibbana ya, di mana sudah menyiapkan tempat di mana Sang Buddha nanti akan melepaskan nafas terakhirnya, mengembuskan nafas terakhirnya ya. Kemudian pesan selanjutnya adalah Ananda, kedua pohon sala besar ini menaburi Tathagata dengan bebungan, seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada Tathagata. Tetapi ini bukanlah cara bagaimana Tathagata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan adalah bila para biku dan bikuni atau lelaki-laki dan perempuan umat awam hidup sesuai ajaran Tathagata. Itulah cara menghormati dan menghargai Tathagata. Jadi di sini ketika Sang Buddha hendak parinibbana atau wafat, kedua pohon sala yang melindungi Sang Buddha tadi, dia berbunga. Pohon sala ini berbunga, kemudian bunganya rontok sehingga terlihat seperti menaburi Sang Buddha dengan bebungan. Nah, ini tidak lepas dan tidak lain adalah diperbuat oleh para dewa, di mana mereka ingin sekali menghormat kepada Sang Buddha. Nah, tapi Sang Buddha menitipkan nasihat bahwa menghormat seperti itu bukanlah cara yang tepat. Cara yang tepat adalah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Menjalankan sila, kemudian hidup sesuai dhamma, belajar dhamma, puja bakti setiap hari Minggu dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti kalau kita di sekolah, kita menghormati salah satu guru. Kita sangat menghormati salah satu guru dan ingin menghormat kepadanya. Bukan menghormat kepada guru yang kita cintai atau kita hormati, bukan dengan cara cium tangan, kemudian basa-basi dan lain sebagainya, menyapa. Itu memang salah satu wujud sopan santun. Tapi itu adalah menghormati yang secara nampak mata. Menghormati yang tepat adalah mempelajari atau mempraktekkan ajaran yang sudah diajarkan oleh guru kita. Semisal diajarkan agama Buddha, nah kita menjalankan ajaran-ajaran Sang Buddha, menjalankan Pancasila Buddhis, pergi ke wihara, mengikuti sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah wujud menghormati yang tepat. Oke, gitu ya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu perabuan jenazah Sang Buddha. Nah, di sini ada dua kejadian yang cukup menarik ya, karena kita membicarakan kemangkatan atau parinibbana Sang Buddha, maka kita tidak membicarakan wafat atau meninggalnya manusia biasa. Ada dua kejadian ajaib di sini, di mana Sang Buddha ketika meninggal, jenazahnya akan dikremasi atau perabukan, dibakar gitu ya. Tapi ketika api hendak dinyalakan, sudah berkali-kali api dinyalakan, api itu tidak menyala. Kenapa bisa demikian?
Tidak lain tidak bukan ini adalah ulah dari para dewa. Mereka hendak menunggu rombongan dari Yang Arya Mahakasapa, siswa Sang Buddha. Yang Arya Mahakasapa saat itu sedang dalam perjalanan untuk memberi hormat di kaki jenazah Sang Buddha. Nah, kemudian itu yang pertama ya, kejadian unik yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah selesai dikremasi atau dibakar tadi, ada dua lapis jubah yang tidak terbakar, dua lapis kain pembungkus yang tidak terbakar, di mana lapisan kain pembungkus ini ada 500 lapisan. Dan uniknya, kain yang tidak terbakar adalah lapisan pembungkus paling dalam dan lapisan pembungkus paling luar. Kalau lapisan pembungkus paling dalam masih mungkin lah ya, karena sudah tidak terkenal lagi. Nah, tapi lapisan pembungkus paling luar itu adalah suatu yang luar biasa ya, dimana itu paling luar dan tidak terbakar. Unik itu menurut saya. Oke, kita lanjutkan materinya. Slide selanjutnya, pembagian relik Sang Buddha. Nah, perlu kalian ketahui, apa itu relik? Relik adalah sisa-sisa tubuh orang suci yang ketika dikremasi itu tidak terbakar, seperti tulang dan lain sebagainya. Dan ini hanya bisa terbentuk apabila yang dikremasi atau dibakar itu adalah jenazah dari orang suci, orang yang sudah mencapai penerangan ya. Kalau kita dikremasi ya otomatis jadi abu semua, tidak ada sisa-sisa tubuh yang tersisa gitu ya. Nah, menurut Mahaparinibbana Sutta, setelah Sang Buddha wafat, tubuhnya dikremasi. Sisa peninggalan tubuh atau relik beliau dibagikan secara adil oleh Brahma dan Drona menjadi 8 bagian kepada 8 pihak yang memperebutkannya. Ke-8 pihak tersebut adalah, nanti bisa dibaca sendiri. 1 ada Raja Ajatasattu dari Magadha sampai 8 sampai ke Sukumala dari Kusinagara. Bisa dibaca sendiri ya sambil nonton videonya. Oke, kita lanjut ke G, menghormati relik Sang Buddha. Nah, relik tadi peninggalan ya. Peninggalan itu apakah hanya peninggalan dari tubuh? Nah, kita pelajari di sini. Untuk menghormati Sang Buddha, karena beliau saat ini sudah parinibbana atau sudah tidak ada lagi di alam manusia, kita bisa menghormati relik Sang Buddha. Relik Sang Buddha adalah yang pertama, bagian-bagian tubuh Sang Buddha dan para siswanya, yang kalau dalam bahasa Pali disebut Saririka Dhatu. Susah juga ya bahasanya, Saririka Dhatu. Oke, yang kedua, relik yang kedua adalah benda-benda yang digunakan oleh Sang Buddha dan para siswanya, atau dalam bahasa Pali disebut Paribhogika Dhatu. Misalnya jubah, mangkuk, pohon bodi. Nah, itu juga termasuk relik ya, meskipun bukan sisa dari tubuh Sang Buddha. Kemudian relik yang ketiga adalah objek-objek puja seperti arca Sang Buddha yang disebut Udesika Dhatu. Jadi relik di sini yang bisa kita hormati tidak melulu hanya sisa dari tubuh orang suci saja, tapi bisa sisa-sisa benda-benda berjasa atau objek-objek yang sesuai dengan beliau. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk gambar relik Buddha. Ada mutiara-mutiara dan lain sebagainya. Nah, sisa-sisa relik itu seperti ini ya. Tidak terus sisanya berwarna gelap dan sebagainya, enggak. Karena orangnya ini adalah makhluk suci, jadi relik yang ada pun akan terlihat indah gitu ya. Nah, meskipun tadi sudah dibagikan merata, tapi Sang Buddha menitip pesan untuk tidak membagikan beberapa bagian tubuhnya yang disebutkan di 7 ini, tidak membagikan semuanya di berbagai penjuru kecuali 7 bagian berikut. Yang pertama ada 1 tulang tengkorak, kepala ya bahasa lainnya, itu karena Cetya dibagikan ke Cetya Dusasa di alam Brahma. Kemudian yang kedua ada 1 tulang bahu kiri, Cetya Dusasa juga di alam Brahma juga. Kemudian yang ketiga 1 tulang bahu kanan, Cetya Culamani di Tawatimsa, surga ya, ini bukan main-main. Kemudian 1 taring atas kanan, Cetya Culamani juga di Tawatimsa.
Satu satu taring atas kiri Kerajaan Gandhara dan satu taring bawah kanan Sri Lanka serta satu taring bawah kiri alam naga. Jadi bagian relik Sang Buddha ini tidak hanya dibagikan di alam manusia saja, tapi juga di alam lainnya seperti alam Brahma, alam surga Tawatimsa, alam Gandhara, Sri Lanka ini alam manusia, kemudian alam naga juga ya. Nah, ini materi ini adalah slide terakhir dari bab 1. Sehingga bab 1 hari ini sudah selesai. Nah, nanti untuk tugas bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Saya harap kalian kerjakan dan kumpulkan hari ini juga di waktu yang sudah saya tentukan ya. Nanti waktu saya umumkan via WA atau via Zoom. Nah, tolong dikerjakan supaya kerjaan atau tugas kalian tidak terlalu menumpuk. Oke, tugas yang saya berikan pun tidak banyak. Jadi pertemuan di video kali ini saya akhiri. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya.